Beralih ke informasi lain, pemirsa, 4 perusahaan di Purwakarta, Jawa Barat tutup. Ya, selain sepinya order dan mahalnya bahan baku, tingginya upah minimum kabupaten atau UMK menjadi penyebab tutupnya keempat pabrik yang bergerak di sektor padat karya ini. Ya, pemirsa, inilah areal salah satu perusahaan yang gulung tikar akibat tingginya UMK. Perusahaan yang berdiri di Jalan Raya Sadang Subang, tepatnya di wilayah Kecamatan Campaka, Purwakarta ini tutup sejak 1 April 2022 lalu. Menurut data Disnaker Trans, Kabupaten Purwakarta sebelum resmi ditutup, perusahaan yang bergerak di sektor padat karya ini melakukan pengurangan tenaga kerja. Dari ribuan tenaga kerja saat tutup tanggal 40 tenaga kerja. Total 4 perusahaan yang tutup dan 2 bangkrut di Purwakarta. Akibatnya jumlah buruh yang terkena PHK di tahun 2022 hingga saat ini berjumlah 2.844 orang. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut kita terhubung dengan rekan kami Nurul Aprilia langsung dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat. Halo, selamat siang Aprilia atau Nurul, apakah benar puluhan pabrik ditutup di wilayah Jawa Barat? Silakan. Ya, terima kasih Pram dan juga Dian. Selamat siang pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Dan memang benar dari informasi yang kami himpun bahwasannya ada beberapa pabrik di wilayah Jawa Barat yang sudah tutup. Dan yang dampak terbesar dari penutupan pabrik ini diantaranya ada di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bogor, pemirsa. Dan untuk informasi lebih lanjut, saat ini sudah bersama kami Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Pak Rahmat Taufik Garsadi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke, mungkin bisa dijelaskan apa penyebab terjadinya pabrik di sejumlah wilayah di Jawa Barat tutup? Hasil investigasi kami di beberapa kabupaten, pabrik yang tutup itu adalah di padat karya, khususnya di garmen dan juga di alas kaki. Nah, memang 2 tahun terakhir kita dihajar dengan COVID, ya, pandemi COVID, kemudian juga dilanjutkan dengan global gitu ya, terkait dengan perang Rusia dan Ukraina. Dan khusus di Jawa Barat itu memang hampir sebagian besar padat karya ini orientasinya ekspor, terutama ke Eropa dan Amerika. Sehingga Eropa yang terdampak mengakibatkan buyer di sana mengurangi sejumlah pembeliannya khususnya di Jawa Barat. Sehingga perusahaan-perusahaan di Jawa Barat yang memang sudah terkena COVID gitu ya, sekarang bencana ini luar biasa jadinya. Oke, baik. Dan ada berapa pabrik, Pak, yang sudah tutup di wilayah Jawa Barat ini? Yang resmi tutup dari wilayah Bogor itu ada 10 perusahaan dan dari Purwakarta 4. Dan memang yang lainnya masih tetap bertahan. Nah, yang tutup di 2 wilayah ini memang karena terkait dengan upah minimum kabupatennya yang cukup tinggi juga gitu ya, di atas 4 juta. Bogor dan Purwakarta ini ada lebih dari 4,4 juta rupiah. Baik, dan dari laporan yang sudah Bapak terima, ada berapa pegawai ataupun buruh yang terdampak dari adanya penutupan pabrik ini, Pak? Rata-rata memang perusahaan ini mempunyai karyawan sekitar 1.000 orang. Ya, ada yang 1.200 dan sebagainya, sehingga kalau kita jumlahkan ini lebih dari 15.000 orang yang tidak bisa bekerja lagi di 14 perusahaan ini. Oke, baik. Bagaimana langkah yang akan dijalankan oleh Disnaker Trans sendiri agar tidak terjadi PHK massal begitu, Pak? Kita selama 2022 ini ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama, kita kerjasama dengan ILO BWI ya, BWI ILO, kaitan BWI ILO ini melakukan pendampingan ke lebih dari 25 perusahaan untuk bernegosiasi dengan buyer gitu ya.
Kemudian dari sisi kitanya sendiri, kita melakukan juga beberapa hal. Yang pertama, kita memanfaatkan regulasi yang dikeluarkan oleh Kemenaker, yaitu adanya upah kesepakatan dengan menggunakan Kemenaker 104. Sehingga dengan upah kesepakatan ini mengurangi beban perusahaan untuk pembayaran gaji gitu ya. Selanjutnya juga kami mendorong perusahaan-perusahaan di Jawa Barat yang orientasi ekspor ini untuk bisa juga memanfaatkan pasar dalam negeri yang saat ini juga masih bertahan sebetulnya. Oke, baik, terima kasih Pak. Dan pemirsa, itu dia tadi laporan langsung dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Dan demikian Pram dan juga Dian, laporan dari Bandung, Jawa Barat. Kembali ke studio Pram dan juga Dian. Baik, terima kasih Nurul Aprilia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.